Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Hayani, NPM 1711001. Saya dari kelas A62 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Batu Raja, pada mata kuliah perpajakan, yang mana dosen pengampunya Bapak Mardiansah SEMSI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan judul Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian jasa konstruksi. Jasa konstruksi mencakup seluruh pekerjaan yang berlangsung dari tahap awal hingga tahap akhir suatu bangunan tuntas dikerjakan. Maka, pajaknya dikenakan mulai dari tahap konsultasi, persiapan, pembangunan, dan penyelesaian tahap akhir bangunan tersebut. Dalam jasa konstruksi, ada beberapa istilah yang perlu Anda ketahui dengan cermat. Dari beberapa istilah dalam pajak penghasilan konstruksi ada 4. Yang pertama, jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah seluruh layanan jasa konstruksi yang mencakup perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan konsultasi pengawasan. Dan yang kedua, pekerjaan konstruksi. Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, beserta pengawasan konstruksi, termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan ini adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh arsitektur, sipil, mekanikal, dan tata lingkungan, baik dalam rangka membangun suatu bangunan maupun bentuk fisik lain. Yang ketiga adalah pengguna dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan yang membutuhkan layanan jasa konstruksi. Sementara penyedia jasa adalah orang atau badan yang aktivitas usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi sebagaimana disebut di atas. Dan yang terakhir yaitu nilai kontrak jasa konstruksi. Nilai yang tertera dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Sedangkan yang menjadi subjek dan objek pajak adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang memperoleh pendapatan dari usaha dalam bidang jasa konstruksi. Selanjutnya yaitu pengenaan tarif pajak penghasilan atas jasa konstruksi kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang memperoleh pendapatan dari jasa konstruksi. Dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama memiliki klasifikasi usaha dan yang kedua tidak memiliki klasifikasi usaha. Lebih jelasnya dapat Anda simak dalam tabel berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tarif dan dasar pengenaan PPh usaha jasa konstruksi yang terbagi menjadi 2, yaitu jasa pelaksanaan dan jasa perencanaan ataupun pengawasan. Di dalam jasa pelaksanaan terbagi menjadi 3, yaitu yang memiliki kualifikasi usaha kecil, itu tarifnya 2%, dan yang tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya 4%, serta yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi besar, tarifnya 3%. Sedangkan untuk jasa dan pengawasan yang memiliki kualifikasi usaha, tarifnya 4%, dan yang tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya 6%. Adapun cara menghitung pajak penghasilan jasa konstruksi adalah besar nilai kontrak atau tanpa PPN dikalikan tarif sesuai klasifikasi usaha dan bentuk pekerjaannya. Jika mengamati tabel tadi, Anda tentu dapat menyimpulkan bahwa besaran tarif berbeda sesuai klasifikasi penyedia jasa konstruksi. Malah, bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, dikenakan tarif jauh lebih besar, yakni 4% dan 6%. Mereka yang termasuk golongan ini diharapkan terdorong untuk mengembangkan perusahaannya. Kemudian selanjutnya, tata cara pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Pertama, jika kita pengguna jasa merupakan instansi atau badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PPh akan dipotong oleh pengguna jasa ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Hal berbeda terjadi jika pengguna jasa tidak termasuk dalam kelompok pertama tadi, maka PPh tersebut harus disetor langsung oleh penerima penghasilan tersebut ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Dengan kata lain, penyedia jasa langsung membayarkannya lewat kantor pajak, sementara pengguna jasa akan memperoleh surat pemberitahuan pemotongan PPh tersebut.
Kemudian yaitu tata cara pembayaran pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Jika PPh terutang lewat pemotongan dari pengguna jasa, maka penyetoran pajak dibayarkan bank persepsi atau kantor pos. Tanggal waktu pembayaran ini adalah 10 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Jika PPh terutang dibayarkan oleh penyedia jasa, maka penyetoran dilakukan ke tempat yang sama selambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian, wajib pajak diharuskan untuk memberitahukan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajak tersebut melalui surat pemberitahuan masa ke KPP atau KP2KP selambatnya 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal. PT Bumen Jaya Sentosa merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi bidang sipil, sub bidang bangunan-bangunan non-perumahan lainnya dengan kualifikasi besar grade 6. PT Bumen Jaya Sentosa pada tahun 2013 ditunjuk oleh CV Lukulo selaku pemilik rumah sakit Siti Khadijah untuk membangun gedung baru yang digunakan sebagai unit kesehatan ibu dan anak dengan nilai kontrak senilai 20 miliar tidak termasuk PPN. PT Bumen Jaya Sentosa menerima uang muka kontrak pada saat mulai pembangunan yaitu pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar 5 miliar. Termin pertama akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian, yaitu termin pertama sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 25%, dan termin kedua sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 50%, dan termin ketiga sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 75%. Sisa 5 miliar akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Pembangunan rumah sakit tersebut harus selesai oleh PT Bumen Jaya Sentosa paling lama tanggal 31 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh CV Lukulo terkait pembayaran uang muka kontrak dan termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013? Jawabnya, atas penghasilan dari jasa usaha konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak, maka penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran bagian nilai kontrak jasa konstruksi. Tarif PPh atas penghasilan pelaksanaan konstruksi. 1. Kualifikasi usaha kecil 2%, 2. Kualifikasi usaha menengah dan besar 3%, dan 3. Tidak memiliki kualifikasi usaha 4%. Pembayaran uang muka kontrak besarnya pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi adalah sebesar 3% dikali 5 miliar, hasilnya yaitu 150 juta. Kemudian, kewajiban CV Lukulo sebagai pengguna jasa adalah 1. Melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa usaha konstruksi sebesar 150 juta dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada PT Bumen Jaya. Yang kedua, melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 12 Agustus 2013. Dan yang ketiga, melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 masa pajak Juli 2013 paling lambat tanggal 20 Agustus 2013. Itulah sedikit materi tentang pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang telah saya jelaskan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dan masih harus diperbaiki. Kepada Bapak Mardiansah SE MSI, saya sangat mengharapkan saran dan kritik dari Bapak. Saya rasa cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.